مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام. Orang-orang yang selalu beriman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Yang kedua, salawat salam kita untuk Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita, yaitu al-Islam. Yang saya hormati para orang tua kami, Bapak, Ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, kemarin kita memulai puasa Ramadan dengan cara serentak bersama-sama. Kita juga berharap nanti akan mengakhiri Ramadan mudah-mudahan dengan cara bersama-sama pula. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk malam Ramadan yang ke-25. Malam yang katanya bareng kemarin. Malam yang ke-18, ya kan? Malam yang ke-18. Artinya separuh perjalanan sudah kita lewati. Mundur tanggung, maju harus insya Allah. Dan di malam yang ke-18 ini tadi disebutkan judulnya cukup spektakuler, terpesona di Sidratil Muntaha. Jadi kita akan bicara tentang Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di langit, yang paling tinggi langit tingkat 7. Di sana ada sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Dan satu-satunya orang manusia yang pernah tinggal di muka bumi ini, lalu sampai ke tempat tadi Sidratul Muntaha, lalu turun lagi ke muka bumi dengan selamat, dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatnya semuanya bisa dipertanggungjawabkan, bukan cerita yang fiktif, karangan dan lain sebagainya. Pasti waktu kita belajar yang namanya sejarah Nabi Muhammad, kita sering dengar peristiwa yang disebut dengan Al-Isra'u wal Mi'raj. Al-Isra', perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan peristiwa ini dia abadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Asra, yang menjalankan bi'abdihi, hambanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, lailan, dalam suatu malam, setarnya minal Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haula, yang mana sekitar Masjidil Aqsa itu aku berkahi, kata Allah. Meskipun sepanjang sejarah di sana ada gejolak, tetap Allah belum mencabut berkahnya. Alladzi barakna haula. Dan tujuan dari peristiwa ini adalah linuriyahu, aku akan tunjukkan kepada hambaku itu Muhammad min ayatina, di antara tanda-tanda ayatku, kata Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia itu as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Itulah Isra, dari Mekah ke Palestina, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan peristiwa yang berikutnya Al-Mi'raj. Ini dua peristiwa yang berbeda. Kalau Isra, perjalanan di malam hari, masih di dunia, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan peristiwa yang kedua adalah Al-Mi'raj. Al-Mi'raj artinya adalah naik. Karena Rasul diangkat oleh Allah, dinaikkan minal Masjidil Haram ke langit. Ada berapa langit? Ada 7. Pasti melewati langit yang pertama, yang paling bawah, yang kelihatan dari dunia disebut
as-sama'ud dunya. Lalu naik ke langit 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan di sana ada as-sidratul muntaha. Dan ketika kita bicara tentang sidratul muntaha, ternyata di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan di dalam surat An-Najm. Kalau salah tolong diingatin Ustaz ayatnya ini. Surat An-Najm ayat 13 dan 14. Allah mengatakan, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sungguh Muhammad itu, kata Allah, melihat langsung Jibril dalam bentuk aslinya, nazlatan ukhra, dalam kesempatan yang kesekian kalinya. Jadi Jibril dalam bentuk aslinya ditemui Nabi Muhammad langsung dengan bentuk aslinya. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Dan di tempat itu banyak pemandangan yang sangat luar biasa dilihat Nabi Muhammad, disaksikan Nabi Muhammad. Ada yang membuat dia terpesona, ada yang membuat dia terbelalak, ada yang membuat dia ngeri. Dilihat semuanya sampai akhirnya Allah menurunkan kembali Rasulullah ke muka bumi sama transit di Masjidil Aqsa, lalu ke Masjidil Haram. Dan di pagi harinya peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah diceritakan kepada para sahabatnya. Dan banyak riwayat yang berbicara tentang itu. Dan malam hari ini, malam yang ke-25, malam yang ke-18, saya akan cukup menyampaikan 4 tempat yang dikunjungi, yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini juga disebutkan oleh pakar sejarah Imam Ibnu Hisham dalam kitab fikih sirahnya jilid 1 halaman 404 sampai 406. Riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Kata Rasulullah ketika sudah turun ke muka bumi bercerita kepada para sahabat. Kata Nabi Muhammad, di sana ra'aitu, aku melihat rijalan, sekelompok orang, bisa laki-laki bisa perempuan. Aku menyaksikan di sana rijalan, sekelompok orang. Lahum masyafiru kamasyafiril ibili. Orang-orang itu memiliki bibir seperti bibir onta. Ada yang pernah melihat onta? Pernah. Tapi ngomong-ngomong, merhatiin nggak bentuk bibirnya onta? Kayak apa? Waktu ngomong onta jangan lihat saya, Pak. Bibir onta kayak apa? Memble, tebel, doer, gede. Kalau onta bibirnya onta, cakep. Ini orang bibirnya onta, kan nggak matching. Kata Rasul, aku melihat sekelompok orang, lahum masyafiru kamasyafiril ibili. Mereka memiliki bibir seperti bibir onta. Ini kan kaget Nabi Muhammad. Dilihat Nabi Muhammad, fi aidihim, di tangan mereka dilihat Nabi Muhammad, qita'un min narin kal afhari, di tangan mereka ada potongan-potongan batu yang menyala seperti bara. Summa yakdifuna fi afwahihim, lempengan-lempengan batu yang menyala tadi dimasukkan ke dalam mulut mereka yang bibirnya seperti bibir onta tadi. Wa takhruju min adbarihim, dan lempengan-lempengan bara api tadi keluar, dari dubur mereka dalam kondisi utuh. Yang hancur apanya? Bibirnya hancur, tenggorokannya ambrol, perutnya, jerohannya meretelin semuanya. Sampai duburnya pun hancur. Aneh, mengerikan. Nabi Muhammad tanya kepada Jibril yang menjadi petunjuk jalan, guide. Manggilnya apa kira-kira Rasulullah kepada Jibril? Bril. Kan teman dekat kan? Bril, man haula? Siapa mereka itu? Qala, Jibril menjawab, haula, mereka adalah
akalatu amwalil yatama zulman, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara dolim. Maka di dalam Al-Quran memakan harta anak yatim dosa besar. Potongan-potongan adab filmnya diputar oleh Allah di masa Indosiar, di peristiwa Al-Mi'raj, di langit sana, dan hukuman lengkapnya nanti di hari akhirat. Di dalam Al-Quran Allah pernah bicara tentang hukum memakan harta anak yatim, kan dilarang keras. Tapi kalau ada orang yang merawat anak yatim, ada orang tua meninggal dunia, anaknya pasti yatim. Kalau orang tuanya kaya, anak hartanya banyak, kita akan disuruh untuk mengelola hartanya. Dan orang yang mengelola harta anak yatim, merawat anak yatim, itu diizinkan oleh Allah untuk makan hartanya dengan cara yang baik. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 6, Allah mengatakan, "Faman kana ghaniyan," kalau yang merawat anak yatim itu orang kaya, "falyasta'fif," silakan dia menjaga harga dirinya. Boleh makan harta anak yatim, tapi dia tidak mau. Cukup, kaya. Itulah iffah. Tapi wa man kana fakiron, kalau yang merawat itu miskin, apa kata Allah? "Falyakul bil ma'ruf." Silakan makan harta anak yatim itu dalam artian mengambil upah gaji dengan cara yang ma'ruf, yang wajar. Diperbolehkan. Tapi yang makan dengan cara zalim, hukumannya seperti itu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad pindah ke tempat yang lain. Di tempat yang kedua, kata Rasulullah, "Tsumma ra'aitu rijalan." Saya melihat sekelompok orang. Lahum butunun lam ara mithlaha qattu. Orang-orang itu memiliki perut yang besar, gede, saya belum pernah melihat perut sebesar itu. Ingin berjalan, bergerak, tidak bisa karena perutnya gede. Panjang ceritanya. Rasul penasaran, nanya lagi, gimana tadi manggilnya? Nggak sopan banget ya. Jibril, man haula? Kalau yang itu siapa ini? Kata Jibril, haula mereka adalah akalatu amwalir riba, orang-orang yang senang makan harta riba. Maka di dalam Al-Quran makan harta riba dosa besar, potongan-potongan film azabnya ditunjukkan ketika peristiwa Mi'raj, dan lengkapnya nanti di hari akhirat. Kita percepat, digeser lagi. Di tempat yang berikutnya, bersama Jibril, Rasul melihat, diceritakan kepada para sahabat, "Tsumma ra'aitu rijalan." Di tempat yang berikutnya ini kata Nabi, aku menyaksikan sekelompok laki-laki. Kira-kira kita ada di situ nggak? Nah, kita lihat ceritanya. Ra'aitu rijalan, saya melihat sekelompok laki-laki. Baina aidihim, di hadapan laki-laki tersebut banyak lahmun saminun toyib. Ada seonggok daging yang seger, fresh, menarik. Ila janbihi, di sampingnya lagi lahmun ghathun muntinun. Ada seonggok daging yang basi dan bau. Jadi sekelompok laki-laki duduk, di hadapannya ada daging yang seger, fresh, di sampingnya ada yang bau, busuk, jelek. Nabi Muhammad melihat. Fayakulunal ghathal muntin. Sekelompok laki-laki itu memakan dan memilih daging yang busuk lagi bau. Wa yatrukunas saminat thayyib, dan mereka meninggalkan daging yang seger dan fresh tadi. Kan aneh. Yang bau, yang busuk dipilih dimakan, yang seger, yang bagus tidak dimakan. Penasaran Rasul, tanya lagi, Jibril, man haula? Kalau yang itu siapa itu? Kata Jibril, haula mereka adalah alladzina, sekelompok orang, yatrukuna ma ahallallahu minan nisa, sekelompok laki-laki yang meninggalkan wanita-wanita yang dihalalkan oleh Allah, wa yadhabuna ila ma harramallahu alaihim minan nisa, dan mereka memilih sekelompok wanita yang diharamkan oleh Allah untuk mereka. Yang halal ditinggalkan. Siapa mereka? Istri. Yang haram lebih menarik didatangi. Siapa mereka?
Pengalaman semua kayaknya di sini. Dan kenyataannya di dunia ada yang seperti itu. Istrinya sendiri yang halal mulai bosen. Bu, mudah-mudahan tidak bernasib seperti itu kan. Semangat banget aminnya kan. Alhamdulillah. Tapi yang wanita lain lebih menggoda, lebih menarik. Maka ada ungkapan rumput tetangga lebih. Masya Allah, pengalaman semua kan. Ada yang lebih ekstrim lagi. Selimut tetangga lebih hangat. Begitu didatangi, ternyata sintetis semua itu. Alisnya palsu, hidungnya palsu, bulunya palsu. Maka laki-laki yang mendekati zina dalam Al-Quran jelas dilarang oleh Allah. Potongan-potongan film adabnya ditampakkan kepada Rasulullah sebagai ayat yang ditunjukkan kepada hambanya agar Rasul menyampaikan kepada para umatnya. Dan hukuman beratnya nanti di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir kata Rasulullah, diajak pindah lagi Jibril. Di tempat yang berikutnya ini Rasul mengatakan, "Summa ra'aitu nisaan." Saya menyaksikan sekelompok wanita. Tadi kan laki-laki kan? Saya menyaksikan sekelompok wanita. Mu'allaqatin, kaum wanita itu tergantung bisat yihinna, tergantung di atas payudaranya. Gede, besar, kakinya sampai menggantung dan menggelepar-gelepar, dia tidak bisa berjalan. Penasaran lagi, Rasul bertanya, Jibril, man haula? Kalau itu siapa? Kata Jibril, haula mereka adalah allati, para kaum wanita, ibu-ibu, emak-emak, allati adkhalna 'ala rijal, yang memasukkan kaum laki-laki, man laisa min auladihim, mereka bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan mahramnya, dipanggil, didatangkan, fayattali'una 'ala auratihim, mereka ikut menikmati aurat mereka, wa akalu amwalahun, dan ikut menikmati harta mereka. Jadi kalau yang ketiga tadi, laki-laki yang demen zina, rumput tetangga lebih hijau, selimut tetangga lebih hangat. Yang keempat ini adalah para wanita yang senang selingkuh. Selingan indah keluarga, tuh enak banget. Runtuh, gimana sih? Runtuh lah itu. Maka perselingkuhan dosa besar. Potongan-potongan azabnya ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah di peristiwa Al-Mi'raj. Dan hukuman lengkapnya nanti di akhirat. Dan pendaftarnya sekarang masih dibuka. Silakan daftar, tapi hati-hati. Itulah hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ayat, linuriyahu min ayatina. Akan aku tunjukkan kepada hambaku itu tanda-tanda kebesaranku. Ada orang yang melawan Allah melalui fitrahnya, dan hukumannya seperti apa ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menyampaikan kepada kita semuanya. Dengan harapan kita melihat ayat Allah yang baik, kita jemput, yang jelek harus kita tinggalkan. Dan itulah kebesaran Allah melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dan tempat itu adalah Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan potongan-potongan riwayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan keislaman kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita kelak bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kupas-kupas buah manggis, cakep. Puas enggak puas waktunya habis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.